kebijakan dan seluruh masyarakat yang punya perhatian untuk mengembangkan masyarakat baik nasional maupun internasional supaya menjadi manusia-manusia yang berkemajuan dalam bahasa Muhammadiyah. Kira-kira 15 tahun yang lalu saya diundang oleh sebuah lembaga di Amerika, tempatnya di Yale University, tempat yang melahirkan banyak ahli hukum dan bahkan presiden Amerika. Lalu saya bertanya, mengapa Muhammadiyah yang diundang? Maka panitia menjawab bahwa karena Muhammadiyah adalah lembaga yang aktif di dalam berdakwah, tetapi bisa hidup bersama dengan kelompok masyarakat lain. Ini penilaian yang lahir bukan dari kalangan Muhammadiyah, tetapi dari kalangan non-Muslim yang banyak berinteraksi dengan lembaga-lembaga keagamaan. 3 tahun kemudian, orang yang mengundang Muhammadiyah itu mengirimkan email menceritakan usahanya untuk membuat sebuah gerakan yang dia namakan dengan Jihad Against Islamophobia, jihad melawan Islamophobia. Tentu itu adalah tindak lanjut dari pertemuan yang berlangsung selama 2 minggu, dihadiri oleh 10 kalangan Muslim dari berbagai negara, kemudian 10 Kristen dan 10 Yahudi. Dan yang menarik, sebagian besar yang ikut dari kalangan Yahudi adalah Yahudi Ortodoks yang jenggotnya panjang. Saya kira lebih panjang dari jenggotnya Pak Agustri. Ya, yang pakai jas panjang, kemudian topinya topi apa itu? Seperti belati sapi. Ya, laken. Itu adalah tradisi Yahudi Ortodoks yang mereka adalah anti-Zionis, tidak suka terhadap negara Israel karena menurut ajarannya apa yang dilakukan oleh kaum Zionis itu tidak sesuai dengan ajaran Taurat. Ini kata Yahudi Ortodoks. Artinya adalah kita sesungguhnya sudah punya modal kepercayaan dari masyarakat internasional bahwa yang dilakukan oleh Muhammadiyah, yang dipikirkan oleh Muhammadiyah itu sangat sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang. Di dalam berdakwah ada prinsip-prinsip yang dianut oleh Muhammadiyah, dan ini bisa kita baca di dalam dokumen-dokumen yang dilahirkan. Ada gerakan GD apa kan? Gerakan Jamaah Dakwah Jamaah. Ada dakwah kultural yang lahir tahun berapa itu? 90 atau 2000 berapa itu di Bali, Tanwir di sana. Kemudian akhirnya berproses dan diputuskan menjadi salah satu dokumen ideologi Muhammadiyah. Ada ya, konsep Korea Thayyibah yang lahir dari Aisyah. Ada kepribadian Muhammadiyah dan lain sebagainya, termasuk yang insya Allah akan diputuskan adalah risalah Islam berkemajuan. Itu mengandung prinsip dakwah-dakwah yang akan dijalankan oleh Perserikatan Muhammadiyah.
Nah, hadirin sekalian, salah satu di antara yang mungkin barangkali perlu kita kaji bersama adalah dokumen yang menyebutkan bahwa di dalam berdakwah ini kita memiliki dua sasaran. Yang pertama adalah umat istijabah, yaitu umat yang sudah menjadi muslim, dan tujuan dari dakwah itu adalah bagaimana meningkatkan kualitas hidup umat Islam dengan tajdid, dengan berbagai macam proyek pengembangan Muhammadiyah. Itu semuanya bertujuan untuk bagaimana meningkatkan kualitas umat kita ini. Sebab kalau tidak, maka umat Islam ini bukan menjadi solusi dari masalah kita, tetapi justru menjadi persoalan yang menghambat kemajuan kita. Kalau sekedar memiliki umat yang banyak, nah itu saya kira gampang. Kalau Muhammadiyah itu berhenti untuk menjadi gerakan tajdid, itu pasti pengikutnya akan jauh lebih banyak dari umat Muhammadiyah sekarang. Kalau seandainya Muhammadiyah itu menghilangkan atau menanggalkan idealismenya, mau bersifat pragmatis, ikut saja apa arus kemana jalannya, nah itu pasti Muhammadiyah akan menjadi lebih besar dari sekarang. Tetapi karena Muhammadiyah adalah organisasi tajdid, gerakan yang terus-menerus memperbaharui kehidupan umat, maka tentu akan banyak tantangan-tantangan yang dihadapi. Ada tantangan-tantangan yang sifatnya politik, ekonomi, budaya, sosial. Jadi sepertinya Muhammadiyah ini mencari tantangan. Sehingga salah seorang penulis, Alan Sampson dari Universitas Berkeley, itu mengatakan bahwa sesungguhnya kalau kita lihat gerakan di Indonesia itu ada 3 macam. Pertama adalah gerakan yang akomodasionis, yang kedua adalah gerakan reformis, dan yang ketiga adalah gerakan fundamentalis atau gerakan radikal. Gerakan akomodasionis, akomodasi itu bersifat akomodatif, mengakomodasi, menerima apa saja yang ada di masyarakat, yang penting nyaman, tentram, damai, rukun, itu yang penting. Jadi tidak usah kita berjuang untuk menegakkan masyarakat berdasarkan tauhid, sudah tidak perlu lagi. Tidak perlu lagi kita berjuang untuk membuat supaya ibadah umat Islam ini sesuai dengan contoh Nabi kita Muhammad SAW. Tidak perlu lagi untuk menghilangkan bid'ah, khurafat, taklid dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan gerakan akomodasionis. Gerakan ya sudah, pokoknya ini enak seperti sekarang ya teruskan saja. Mau apa bikin upacara keagamaan, yang penting sudah kita nikmati saja. Sehingga betul kata orang yang memiliki kesan bahwa mengapa di suatu daerah Muhammadiyah itu minoritas, di suatu daerah tertentu yang kebetulan diteliti oleh Pak Hamidi almarhum dari UMM, meneliti tentang Madura, dan Madura itu di Sukolilo, kecamatan Sukolilo. Kalau orang Madura ini kan mengatakan alhamdulillah penduduk Madura itu 90% Islam. Nah yang 10% apa? Muhammadiyah. Sayang. Ya. Sajane pinter tapi sayang Muhammadiyah. Nah ternyata Muhammadiyah minoritas karena kebanyakan orang
takut kalau Muhammadiyah berdiri, itu kepentingannya akan terhalang. Nah, yang kedua adalah reformis, itu artinya melakukan perubahan dengan pelan-pelan, dengan sistematik, dengan pendekatan yang sifatnya humanis, tidak menyerah pada keadaan, tidak menyatakan bahwa sekarang ini sudah bagus sehingga tidak perlu dirubah lagi, bukan begitu, tetapi dengan cara yang pelan-pelan, yang piecemeal, yang penuh dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan, bukan mujadalah yang pertentangan, yang dengan kekerasan, bukan itu. Muhammadiyah menganut ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Sehingga alhamdulillah Muhammadiyah itu tidak pernah ada ceritanya menghalangi orang untuk berdakwah. Nah, ini adalah representasi Muhammadiyah, kata Alan Sarser, melakukan reform, pembaharuan masyarakat dengan cara yang tidak mengandung kekerasan, dengan cara pelan-pelan memberikan kesadaran kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah gerakan fundamentalis atau radikal. Ini adalah kelompok yang tidak sabar di dalam berdakwah. Pokoknya siapa saja yang tidak cocok pikirannya akan dilawan dengan dalil man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Jadi kalau lihat kemungkaran harus dirubah dengan tangan. Padahal kita bisa menginterpretasikan bahwa dengan tangan itu artinya adalah dengan kekuasaan. Kalau dengan menjadi pejabat pemerintah itu kita bisa memperbaiki masyarakat, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka jalannya adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang berkuasa. Tentu dengan cara yang baik dan dengan digunakan untuk kebaikan. Ini Mas Fauzan sangat tahu bagaimana lika-liku berpolitik. Jadi itu penting sekali. Bagaimana supaya kita menjadi anggota dewan, tapi bukan untuk menguras kekayaan negara, tapi untuk melakukan perbaikan. Itulah kira-kira arti biadi itu. Sehingga tidak dengan melempar batu, tidak dengan adu tinju, tapi dengan cara-cara yang lebih elegan, yang kira-kira memiliki pengaruh yang kuat dalam area bernegara ini. Nah, tentu bilisani kita sudah tahu dan kemudian Fabil Qalbi. Artinya adalah cara Muhammadiyah, bukan cara kelompok ketiga tadi yang membid'ahkan semua orang. Jadi bahkan Muhammadiyah pun dianggap sebagai organisasi yang melegalkan bid'ah karena ada upacara bendera. Ya, ada syiriknya juga karena masang foto Kiai Haji Ahmad Dahlan di ruang-ruang belajar kita, itu dianggap syirik dan lain sebagainya. Bahkan dulu sering kita dengar ada mubalik Muhammadiyah yang menyatakan bahwa makanan yang disuguhkan ketika orang meninggal dunia, ada orang meninggal, rumah duka, kita tidak boleh makan apapun yang disuguhkan oleh tuan rumah itu. Dan kalau nasinya nanti dibuang karena bersisa, lalu dimakan oleh ayam, maka ayamnya pun haram dimakan. Ya, ekstrim gitu. Nah, tentu
Berdakwah dengan pendekatan yang reformatif itu sebagai gerakan reformis, sebagai gerakan tasdid, itu bukan pilihan yang mudah. Pasti ada resiko-resiko yang akan dihadapi oleh Perserikatan Muhammadiyah. Pasti ada implikasi-implikasi. Suatu saat kadang-kadang orang melihat Muhammadiyah ini terlalu keren. Muhammadiyah ini kok terlalu keren. Tapi orang lain juga tidak suka kepada Muhammadiyah karena terlalu lembek terhadap bid'ah dan khurafat. Ya. Jadi oleh pihak sini dianggap kurang keras, yang di sini menganggap terlalu keras. Jadi itu adalah pilihan yang punya implikasi, punya risiko yang pasti dihadapi oleh organisasi kita. Nah, itulah kita berdakwah di dalam ummatul istijabah, orang yang sudah muslim. Nah, problemnya tentu yang dihadapi oleh Muhammadiyah ini, kalau kita berbicara pada level yang cukup makro, itu dihadapi oleh masyarakat atau komunitas-komunitas khusus itu satu hal yang penting, tetapi kita meletakkan itu dalam perspektif dakwah yang lebih luas. Ada problem-problem global di kalangan umat Islam yang punya pengaruh atau punya implikasi terhadap dakwah komunitas itu. Soal LGBT misalnya. Nah, ini kan fenomena global, tidak hanya terjadi di Indonesia. Bagaimana dai-dai kita menyelesaikan persoalan itu? Pak Tafsir ya, pada salah Jawa Tengah sudah melakukan dakwah itu, tapi juga serangan dari kita juga cukup kuat, menganggap ini Pak Tafsir menyerangkan bahaya. Very koloso di dalam berdakwah ini. Kok bisa berakrab-akrab dengan LGBT. Padahal kalau kita berkomunikasi heart to heart, dari hati ke hati, kita mendengarkan curahan hati mereka. Tidak semua orang yang terlibat di sana itu karena kerusakan moral. Bukan karena mereka tidak bermoral, tetapi karena memang ya secara genetik itu dibawa sejak lahir dan mereka mengalami penderitaan. Maka yang penting adalah bagaimana memberikan solusi batiniah mereka dan tidak mempengaruhi masyarakat lain yang bukan LGBT menjadi LGBT, tetapi menjadi solusi bagi orang yang terkena terkena kondisi psikis seperti itu. Bagaimana supaya tetap memiliki iman. Tidak mungkin kita menyamakan dakwah kepada mereka dengan dakwah kepada masyarakat Muhammadiyah yang ada di pesantren-pesantren. Tentu pendekatannya sangat berbeda. Suatu ketika kami rombongan PWN 11 orang dari berbagai PWN di Indonesia ini, ada 11 orang berkunjung ke sebuah lembaga yang dipimpin oleh Profesor Zaki Badawi di London. Beliau menceritakan bahwa pada suatu saat membuat konferensi untuk para ustadz, para imam, para kiai di Inggris. Setelah berjalan beberapa hari konferensi itu, ditemukan bahwa sebagian besar dari para imam itu tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik karena dikatakan dari komunitas mereka berasal dari negara mana, maka mereka akan mengundang kiai untuk datang ke sana menjadi imam atau menjadi ustadz di sana. Jadi orang-orang Bangladesh dalam arti sesungguhnya, bukan Bangladesh bangsa lamongan desa. Itu diundang ke sana dan ceramahnya dalam bahasa Urdu, sehingga masyarakat umum Inggris menganggap ini tidak cocok dengan kebutuhan kami di Inggris. Demikian juga Arab dan lain sebagainya. Yang kedua, dia menemukan bahwa
ketika memberikan fatwa itu tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, dia berfatwa seolah-olah dia berada di negaranya. Misalnya soal jilbab, nah, kita kan sudah sepakat hukum jilbab itu seperti apa. Tetapi cara menyampaikannya ini yang problematik. Ketika ada mahasiswi yang tidak berjilbab, kemudian datang ke masjid, dipanggil oleh imam itu, dimarahi bahwa Anda harus berjilbab, kalau tidak lama-lama akan masuk neraka kalau tidak tobat. Nah, lebih keras lagi bahwa Anda sudah menjadi kafir karena sekian lama Anda tidak memakai jilbab. Itu cerita dari Zaki Badawi. Sehingga anak-anak muda itu lari daripada dikafir-kafirkan, di neraka-nerakakan, mesisan tidak datang ke masjid. Nah, hadirin sekalian, ini adalah problem dakwah umat Islam, bukan hanya persoalan nasional, tapi juga persoalan global. Saya kadang-kadang juga mikir, ini menerima tamu Syiah saja kok bisa bikin orang geger. Saya pikir dakwah kita, bagaimana yang dijawab kita? Mau ketemu saja, ya ngomong-ngomong, kemudian ya kita harus rukun dan sebagainya, itu sudah dikritik habis-habisan, seolah-olah ini Muhammadiyah akan mendukung Syiah. Bulan kemarin saya ke Iran sebagai satu-satunya utusan dari Indonesia yang diundang adalah Muhammadiyah, berceramah di sana dan wawancara di 4 televisi nasional Iran. Kemudian ada yang menangkap dan dia bisa bahasa Persia, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Banyak teman kita yang membaca dan akhirnya kritik yang sangat tajam itu bukan main. Seolah-olah Muhammadiyah ini sudah tidak lagi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah karena sudah berbaik-baik dengan Syiah. Barang siapa yang tidak mengkafirkan Syiah, maka dia adalah kafir. Kira-kira rumusnya begitu. Nah, itu komunitas kita. Maka saya kira ini persoalan yang sesungguhnya harus diselesaikan dengan contoh atau model dakwah komunitas. Demikian juga dakwah umat dakwah dalam arti khusus, dalam arti yang sempit adalah dakwah kita kepada masyarakat yang belum muslim. Ini juga tidak kalah pentingnya bahwa di tengah-tengah problem sektarian yang menimpa masyarakat kita itu mendapatkan respons yang kadang-kadang negatif dari masyarakat non muslim, bahwa kita sudah memulai sesuatu yang baik. Dan sering kali saya memberikan contoh yang sangat bagus dari cara dakwah Muhammadiyah. Ini adalah contoh yang bagus dan dengan dibukukannya ini akan memperluas syiar Muhammadiyah, akan semakin menunjukkan kebesaran Muhammadiyah karena dakwah-dakwah komunitas yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang sekarang ini. Saya kira karena ini adalah pidato kunci, dan kunci itu kan kecil tidak besar, maka tidak boleh lama-lama. Ya, sekali lagi atas nama Hubungan Besar Muhammadiyah menyambut gembira lahirnya buku ini, dan perlu disiarkan juga dalam bentuk media, melalui media elektronik ya, supaya dibaca lebih luas lagi dan mudah-mudahan memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.